Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qaddara al-mawaritha fi kitabihil mubin, wassalatu wassalamu ala nabiyhi as-sadiqul amin, alladzi bayyana ma anzala ilaihi min rabbih ghayatat tabyin, wa amara bitanfidhi hadhihi al-mawaritha ala ma syara'ahu Allahu faqala alhiqul fara'idha bi ahliha fama baqiya fali awla rajulin dzakar falam yada' majalan lil mutala'ibina amma ba'du. Ayuha abna'il talabah, para santriwan dan santriwati yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah taala kita masih bisa dipertemukan kembali dalam video pembelajaran kali ini. Nah, kita melanjutkan pelajaran kita, pelajaran ilmu faraid. Dan pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan yang keempat, kita akan membahas tentang asbabul irthi, sebab-sebab warisan. Asbabul irthi thalathatun. Sebab-sebab warisan itu ada 3. Jadi sebab seorang bisa mendapatkan warisan itu ada 3. Yang pertama an-nikah, itu pernikahan. Yang kedua al-wala, membebaskan budak. Dan yang ketiga an-nasab, hubungan keluarga. Kita mulai dari an-nikah. An-nikah lughatan al-jam'u baina syai'aini. Secara bahasa nikah ialah menggabungkan antara 2 hal. Istilahan, adapun secara istilah aqduz zaujiyah as-sahih, akad pernikahan yang sah. Fayatawarathu bihi az-zawjan wa illam yahsulu dukhulun aw khulwah. Maka saling mewarisi antara suami dan istri az-zawjan wa illam yahsulu dukhulun aw khulwah. Meskipun belum masuk atau berdua-duaan, maksudnya belum melakukan hubungan suami istri. Jadi meskipun belum melakukan hubungan suami istri, namun dengan adanya ikatan pernikahan yang sah, maka keduanya bisa saling mewarisi satu sama lain. Bila suami meninggal, maka istri mendapatkan bagian dari harta sang suami. Begitu pula apabila istri meninggal, maka suami mendapatkan bagian dari harta sang istri. Dalilnya apa? Dalilnya qauluhu ta'ala, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu' mimma tarakna. Dan bagi kalian para suami, nisfu ma taraka azwajukum, setengah dari harta peninggalan sang istri. Illam yakul lahunna walad, ketika mereka tidak memiliki keturunan. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu' mimma tarakna. Apabila ketika mereka memiliki keturunan, maka bagian kalian para suami itu 1/4 dari harta peninggalannya. Nah, jadi akad pernikahan yang sah itu menyebabkan suami istri bisa saling mewarisi meskipun belum melakukan hubungan suami istri. Kemudian ada juga nikahul fasid dan nikah batil. Nikah fasid itu contohnya seperti nikah tanpa wali atau nikah tanpa saksi. Ini nikahnya fasid. Kemudian nikah batil. Nikah batil itu seperti nikah beda agama atau nikah mut'ah. Itu la yatawaroth, tidak bisa saling mewarisi. Jadi nikah fasid atau nikah batil itu tidak bisa saling mewarisi. Jadi yang bisa saling mewarisi adalah nikah yang sah. Sah karena terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun nikahnya. Oke, kita lanjut ke pembahasan at-thalaq, perceraian. Pembahasan nikah dan pembahasan tolak itu merupakan 2 pembahasan yang tidak bisa dipisahkan dalam pembahasan fikih. Ketika dibahas nikah, maka akan dibahas juga tolak, perceraian. Pertanyaannya, apakah perceraian itu menghalangi suami dan istri dari saling mewarisi? Nah, berikut penjelasannya. Oke, jadi sebelumnya talak itu ada 3. Talak 1, talak 2, dan talak 3. Talak 1 dan talak 2 dinamakan dengan talak roj'i, talak yang bisa kembali, bisa dirujuk.
Tapi talak ketiga itu talak bain itu tidak bisa kembali. Ketika suami mentalak istrinya dengan talak tiga, maka otomatis terpisah selamanya. Bisa kembali dengan syarat sang istri menikah dengan suami lain, kemudian bercerai atau meninggal suaminya, kemudian bisa kembali lagi kepada suami pertama. Tapi kalau tidak seperti itu maka tidak bisa menikah lagi. Nah, kembali lagi ke talak ini. Talak 1, talak 2 dinamakan dengan talak roji'i. Yang pertama, at-talaqur roji'i ma damat fil iddah. Talak roji'i yang masih dalam masa iddah. Masa penantian 3 bulan. La yamna'ut tawaruth, tidak menghalangi dari saling mewarisi. Jadi misal suami menceraikan istrinya. Nah, menceraikan istrinya. Kemudian masa iddah berjalan 3 bulan. Ketika masa iddah tersebut sang suami meninggal, maka istri tetap bisa mendapatkan warisan dari harta sang suami karena masa iddahnya belum selesai. Jadi masih bisa saling mewarisi. Ataupun kebalikannya, istri meninggal, maka suami tetap mendapatkan bagian dari harta peninggalan sang istri. Kemudian yang kedua, at-talaqur roji'i wa intahatil iddah. Talak roji'i yang mana iddahnya sudah habis. Iddahnya sudah selesai. Sudah 3 bulan lewat. Maka yamna'ut tawaruth, maka tidak bisa saling mewarisi. Jadi suami mentalak istrinya. Kemudian iddahnya berjalan 3 bulan. Kemudian suami tersebut meninggal. Maka istri tidak mendapatkan harta warisan. Ataupun sebaliknya, istri meninggal maka suami tidak mendapatkan harta warisan. Karena talak roji'i yang sudah habis masa iddahnya itu dihukumi pernikahannya telah terputus, hubungan pernikahannya telah terputus. Dan yang terakhir, at-talaqul bain, talak yang ketiga, sawa'un intahatil iddah amla, baik itu sudah habis masa iddahnya atau belum. Itu yamna'ut tawaruth, tidak bisa saling mewarisi. Karena tolak bain itu tolak ya udah sudah tidak ada hubungan pernikahan di situ, sudah pisah, benar-benar pisah. Nah, berikutnya pembahasan tentang al-wala, membebaskan budak. Al-wala lughatan an-nusrah. Wala secara bahasa ialah pertolongan. Secara istilah wa usubatun sababuha ni'matul mu'tiq ala raqiqihi bil itqi. Yaitu bagian asobah, bagian sisa dalam warisan, sababuha ni'matul mu'tiq, disebabkan karena nikmat dari seorang tuan ala raqiqihi kepada budaknya bil itqi, dengan memerdekakannya. Jadi seorang tuan yang ia memerdekakan budaknya, bila kelak nanti suatu hari sang budak meninggal, maka sang tuan bisa menerima warisan dari harta yang ditinggalkan oleh sang budak. Namun sebaliknya, apabila seorang budak yang dimerdekakan tadi itu tidak bisa menerima warisan ketika tuannya meninggal, jadi hanya bisa budak ke tuannya, tuan tidak bisa memberikan ke budaknya. Jadi satu arah ya. Wala ini hak waris yang diberikan kepada tuan dari budaknya karena sebab memerdekakannya. Dalilnya ialah qaulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal wala'u liman a'taq. Sesungguhnya hak wala itu bagi orang-orang yang memerdekakan. Jadi hak wala itu bagi orang yang memerdekakan budak. Berikutnya, an-nasab, hubungan keluarga. An-nasab lughatan al-qarabah. Nasab secara bahasa ialah qarabah, kerabat, kekerabatan. Istilahan wal ittisalu baina insanaini bil ishtiraki fi biladatin qaribatan aw ba'idatan. Wal ittisal yaitu hubungan baina insanain,
antara dua manusia, hubungan antara dua manusia bil istiraki fi wiladah, yang terkait dalam kelahiran, qaribatan au ba'idatan, baik itu dekat ataupun jauh. Jadi hubungan antara dua manusia yang berkaitan dengan kelahiran, baik itu jauh ataupun dekat. Intinya ya kayak keturunan gitu, nasab, hubungan keluarga gitu. Lin nasab thalathu jihatin, ya. Nasab itu memiliki tiga jihad, tiga arah. Yang pertama jihadul usul, itu arah usul, arah atas. Wahum al-aba'u wa aba'uhum wa in alau, yaitu bapak dan bapaknya bapak sampai ke atas. Jadi bapak, kakek, dan ke atas, itu namanya usul, ke atas. Dan yang kedua jihadu al-furu, arah furu, cabang, ke bawah. Wahum al-abna'u wa abna'uhum wa in nazalu, yaitu anak dan anaknya anak sampai ke bawah. Yaitu anak, kemudian cucu, cicit ke bawah, itu namanya jihadul furu, arah ke bawah, cabang. Dan yang ketiga jihadul hawashi, arah ke samping. Siapa yang ke samping itu? Al-ikhwah wa banuhum, saudara dan anaknya, dan juga al-a'mam wa banuhum, paman dan anaknya. Untuk memperjelas tentang jihadul nasab, berikut penjelasan atau gambarnya. Mayit, kita posisikan kita sebagai mayit ya, agar mudah difahami. Kita nih mayit. Mayit punya bapak, abun, bapak. Bapak punya bapak, jadun, kakek. Bapak, kakek, dan ke atas buyut itu dinamakan dengan al-usul. Al-usul. Kemudian mayit punya anak, ibn. Anak itu punya anak lagi, ibn, cucu. Kemudian ke bawah lagi ibn, cicit. Anak, cucu, cicit, dan ke bawah seterusnya itu dinamakan al-furu. Ini penting ya, ini nanti akan sering muncul dalam pembahasan faraid. Jadi usul, furu ini nanti akan sering muncul. Dan berikutnya al-akh, mayit punya saudara. Itu namanya akhun, saudara. Akh punya anak, ibnu akh. Ibnu akh itu berarti anaknya saudara. Itu keponakan. Nah, keponakan. Dan bapak punya saudara, itu pamannya kita, pamannya mayit. Bapak punya saudara, itu pamannya kita, pamannya mayit. Paman punya anak, itu ibnu am, anak paman. Kalau kita sebut dengan sepupu. Ini semua akh, ibnu akh, kemudian am, ibnu am, itu masuk atau disebut dengan al-hawashi, arah samping. Jadi ada usul, furu, dan hawashi. Nah, semoga ini bisa menjadikan gambaran, bisa memahamkan antum tentang arah-arah dalam nasab. Dan berikutnya pembahasan terakhir yaitu sababun wahid mukhtalafun fihi, sebab warisan. Ada satu sebab warisan yang ulama itu berselisih pendapat tentangnya. Kalau tadi kan kita sudah sebutkan sebabnya ada nikah, walak, dan nasab. Tiga sebab tersebut itu ulama sudah sepakat. Tapi ada satu sebab yang ulama itu berselisih tentangnya. Apakah itu? Yaitu baitul mal. Baitul mal, rumah harta atau tempat penyimpanan harta kaum muslimin. Jadi kemarin sudah singgung, misal ada seorang meninggal, ia tidak memiliki harta warisan. Ia memiliki harta warisan, tapi nggak memiliki ahli waris. Hartanya ini untuk siapa? Maka di sini hartanya diberikan kepada baitul mal. Jadi ini termasuk sebab sebab keempat sebenarnya, tapi ini diperselisihkan ulama. Ada yang mengatakan ini sebab, ada yang mengatakan ini bukan sebab.
Jadi baitul mal itu termasuk sebab yang diperselisihkan. Jadi seseorang yang punya harta tapi tidak memiliki ahli waris, maka hartanya diberikan kepada baitul mal kalau baitul malnya sudah diatur sesuai hukum syar'i. Tapi kalau belum, maka hartanya diberikan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Nah, kita cukupkan pembahasan kita pada pertemuan hari ini. Untuk yang terakhir seperti biasa yaitu tugasnya merangkum pertemuan kali ini dan diupload di Google Form. Nah, semoga apa yang Anda sampaikan ini bisa bermanfaat buat antum sekalian. Kurang lebihnya Anda mohon maaf. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.